membuka acara ini ya. Saya ingin minta bantuan dari Ibu Evi Alfiani. Tadi videonya ada ya? Halo Ibu Evi, apakah bisa mendengar suara saya? Suaranya belum dapat terdengar, Ibu. Nah, gimana suara saya tersampaikan dengan baik? Sudah terdengar, Ibu. Memang sedikit terputus-putus ya, Bu Evi ya. Ya, di sini lagi hujan besar, Ibu. Oh, iya. Di sini memang sedang musim hujan ya. Tapi Bu Evi bisa menerima dengan jelas suara dari saya? Bisa, walaupun agak terputus-putus, tapi cukup jelas, Bu. Oke, iya. Baik, Bu Evi, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya minta bantuannya untuk Bu Evi memimpin doa sebelum belajar ya. Oke, baiklah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kawan, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dimulai dengan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat agar kami menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih Bu Evi atas bantuannya. Kita kasih aplaus buat Bu Evi. Yeay, yes. Wow, iya. Selanjutnya saya ingin minta bantuan dari Ibu Dian. Halo Bu Dian, suara saya bisa diterima dengan jelas? Halo Ibu, iya bisa diterima dengan jelas. Iya, Bu Dian, saya ingin minta bantuannya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Labimba sebelum memulai acara kita ini. Silakan Bu Dian. Mari teman-teman semuanya, sebelum acara kita nyanyi lagu Labimba dulu ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, bernyanyi Labimba dengan hati gembira, bersama-sama. M-A, M-A, Mama. P-A, P-A, Papa. B-O, B-O, Bobo. Mama, Papa, Bobo. D-E, D-E, Dede. M-I, M-I, Mimi. S-U, S-U, Susu. Dede, Mimi, Susu. Mama, Mama. Papa, Papa, Papa. Bobo, Bobo, Bobo. Mama, Papa, Bobo. Dede, Dede, Dede. Mimi, Mimi, Mimi. Susu, susu, susu. Dede, Mimi, susu. Yeay. Terima kasih Bu Dian atas bantuannya. Terima kasih kembali, Bu. Baik, selanjutnya saya ingin berkunjung ke lokasi Ibu Nurmilati Hamidah. Halo, Bu. Suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, tapi agak terputus, Ibu. Oh, agak terputus. Iya. Baik, saya bicaranya agak lambat ya. Bu Nur, bisa minta bantuannya untuk menyanyikan lagu Cinta Ananda? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Oke, teman-teman semua, mari kita nyanyikan lagu Cinta Ananda. 1, 2, 3. Ayah, Bunda, ayo bimbakan Nanda, bimbing minat bacaan Nanda,
Kita semua harus mengerti Nanda, bukan Nanda harus mengerti kita. Ini yang dinamakan cinta, cinta Ananda. Kita bahagia, semua bahagia. Yeay. Baik, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Ibu. Baik. Selanjutnya saya akan berkunjung ke lokasi Ibu Endang. Halo Ibu Endang. Halo. Iya. Ya, halo Ibu Fana. Iya, Bu Endang, suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa didengar dengan jelas Bu Fana? Baik. Bu Endang, saya minta bantuan untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini dengan tepuk semangat. Siap Bu Endang? Siap Bu Fana. Silakan. Ya, teman-teman, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Terima Bu Fana. kasih Bu Endang. Bu Fana. Iya, baik. Pada kita sudah sama-sama membuka acara pada sore hari ini ya. Insya Allah semuanya kita sudah semangat ya. Ya, walaupun sore hari ini cuacanya hujan ya, agak-agak dingin ya. Nah, tapi kita tetap semangat untuk memulai acara belajar pada sore hari ini. Untuk rekan-rekan yang tidak bisa mengaktifkan kamera, kami harapkan kerjasamanya untuk tetap menyimak dan mencatat apa yang nanti akan kita bahas pada sore hari ini ya. Baik, pada sore hari ini kita akan mendapatkan pembimbingan dari Ibu Erva. Kita sapa dulu ya Ibu Erva ya. Halo Bu Erva. Ya, halo Ibu Fana. Suara saya dapat diterima dengan baik, Bu Fana? Saat ini sudah bisa diterima dengan baik Bu Erva. Iya. Tadi sempat terputus ya, Bu Fana? Halo Bu Erva. Iya, apa kabar hari ini Bu Erva? Alhamdulillah Bu Fana, tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah, berarti sudah siap ya Bu Erva ya untuk membimbing kita semuanya ya? Insya Allah siap Bu Fana. Baik, silakan Bu Erva. Ya, baik. Terima kasih banyak peserta magang Bimba AIWO ya yang hari ini sudah mengikuti acara pembimbingan untuk peserta magang gelombang kedua. Ini merupakan hari kedua ya, kedua kalinya teman-teman mengikuti program pembimbingan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Fana yang tadi sudah membuka acara pembimbingan pada sore hari ini. Beserta juga tadi dengan teman-teman yang ikut memimpin lagu-lagu ya. Mulai dari lagu Doa Sebelum Belajar, lagu Cinta Ananda, La Bimba. Nah ini semua kita ulang-ulang terus sebenarnya sebagai proses latihan nih untuk teman-teman. Supaya nanti ketika di dalam kelas, teman-teman itu bisa terampil dalam mempraktekkan lagu-lagu Bimba yang dibawakan atau dinyanyikan setiap hari. Terutama yang menjadi lagu wajib Bimba ya. Salah satunya tadi lagu Cinta Ananda dan La Bimba atau lagu Bimba.
di mana dalam praktek penerapan lagu Bimba ini sebenarnya kita bisa memvariasikan dengan verbal-verbal kata dan verbal kalimat lainnya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa variasikan nih pada bagian lirik lagunya. Seperti biasanya kan kita sering menyanyikannya mungkin lagunya Mama Papa Bobo Dede Mimi Susu gitu ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman variasikan dengan kalimat yang lain yang lebih menarik gitu ya. Seperti misalnya nama anaknya, misalnya namanya Dodi gitu ya. Nah, kita ubah DODI Dodi, SUKA suka, BOLA bola, Dodi suka bola gitu. Nah, nanti ada lagi misalnya temannya namanya Rani, RANI Rani, SUKA suka, BACA baca, Rani suka baca, Dodi, susu suka, Bobo bola, Dodi suka bola. Rani, susu suka, Baba baca, Rani suka baca. Ye. Nah, gitu. Jadi anak-anak dengan divariasikan lagu Bimba tersebut, salah satunya anak-anak juga jadi semakin kuat pondasi verbal Bimbanya, verbal kata, verbal kalimat juga. Kemudian juga anak jadi semakin tertarik nih menggunakan bahasa Bimba dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga tentunya lebih menguatkan lagi pondasi minat bacanya ketika nanti anak akan masuk ke tahapan membaca kalimat dengan dibiasakan verbal kalimat. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya ya Bu Fana ya, kita coba praktekkan La Bimba dengan divariasikan ya Bu Fana ya. Oke, Bu Erva, siap ya nanti teman-teman ya. Iya, siap nih. Oke, baik. Nah, di sini lebih dahulu terkait dari gelombang kelima, di mana pada hari ini sudah memasuki hari ke-34 ya, teman-teman ya. Sedangkan untuk teman-teman peserta magang gelombang ke-6, hari ini memasuki hari ke-8 program magang yang teman-teman sudah jalankan. Tentunya dari hari ke hari begitu ya, teman-teman sudah menjalankan SOP magang yang sudah kami informasikan, yang sudah kami berikan begitu ya. Mulai dari SOP magang ketika di dalam kelas, mulai dari observasi, praktek membimbing murid, seperti itu ya. Mulai dari praktek membimbingnya baru hanya membuka dan menutup kegiatan saja, kemudian memberi motivasi dan dialog umum begitu ya. Nah, di mana nanti mulai kalau untuk SOP magang bulan pertama untuk teman-teman peserta magang gelombang ke-6, nah nanti pada pertemuan ke-9 teman-teman di dalam kelas, itu teman-teman mulai diarahkan untuk praktek membimbing 2 orang murid. Gitu ya, mulai dari praktek kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Nah, mungkin untuk teman-teman yang gelombang ke-6 mungkin baru sampai hari ke-8 ini mungkin belum ada yang praktek full ya dari awal sampai akhir ya. Mungkin baru praktek membuka, menutup kegiatan, dialog umum, dialog Bimba dan memberikan motivasi begitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah mulai masuk ke hari atau ke pertemuan ke-9 gitu ya. Pertemuan ke-9 di dalam kelas itu teman-teman sudah mulai diberi kesempatan untuk praktek membimbing murid dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir begitu. Walaupun nanti implementasinya mungkin nanti akan agak berbeda mungkin ya yang dialami peserta magang 1 dengan peserta magang lainnya. Mungkin ada peserta magang yang pada saat pertemuan ke-9 belum sepenuhnya nih diberikan kesempatan untuk praktek membimbing murid, masih tetap dipandu sama mentornya gitu ya. Tapi juga ada yang sudah mulai dilepas gitu. Nah, ini semua biasanya juga nanti akan dinilai dan dilihat lagi oleh mentornya sejauh apa siap
untuk membimbing murid-murid du'afanya secara full dari awal sampai akhir atau belum siap gitu. Tapi nanti teman-teman tidak perlu khawatir karena tentunya mentor-mentor pembimbing nantinya akan mendampingi teman. Nah, untuk SOP di dalam kelas seperti itu, yang kedua yang tidak kita lupa adalah ada yang namanya SOP di luar kelas, yang mana SOP ini berisi tugas-tugas yang harus dilakukan peserta magang, mulai dari simulasi gitu ya bersama kelompok belajar. Kemudian itu di bulan pertama ya. Di bulan kedua untuk peserta gelombang kelima sudah tidak ada simulasi lagi. Kemudian juga membuat video praktek begitu ya. Juga ada membuat video jawaban atas pertanyaan yang diberikan secara lisan begitu ya, atas pertanyaan. Nah, untuk tugas belajar, tugas di luar kelas ini kami mohon kepada para peserta dapat dikirimkan secara rutin setiap harinya sesuai dengan deadline yang sudah kita berikan begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang sampai saat ini belum memberikan atau belum membuat tugas di luar kelasnya sesuai dengan hari magang, nah seperti ini nih untuk gelombang ke-6 kan udah masuk hari ke-8. Nah, untuk teman-teman gelombang ke-6 yang belum menyerahkan tugas belajarnya sampai hari ke-7 gitu ya. Nah, itu dimodal kelasnya dan dikirimkan. Karena nanti kalau ditunda itu nanti jadi menumpuk gitu ya. Karena kan tugas di luar kelasnya juga ya lumayan ya, nggak sedikit juga begitu ya. Jadi dikhawatirkan nanti menumpuk, akhirnya teman-teman juga yang nantinya akhirnya kerepotan gitu. Jadi untuk tugas di luar kelas ini harus dibuat secara rutin setiap hari. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya ini sebagai latihan dan pembiasaan untuk teman-teman. Jadi walaupun teman-teman peserta magang secara online, praktek di dalam kelasnya ini kan tidak sebanyak seperti magang di dalam kelas begitu ya. Karena apa? Karena ketika magang di dalam kelas secara real di unit, itu muridnya banyak gitu ya. Kita bisa praktek atau membimbing murid-murid, nggak hanya murid duafa, tapi murid berbayar juga bisa begitu ya. Bisa teman-teman bimbing begitu ya. Tetapi ketika secara virtual, itu untuk murid berbayar tidak bisa nih teman-teman bimbing gitu ya. Nah, jadi hanya bisa membimbing dan praktek latihan membimbing murid kepada anak-anak murid duafa gitu. Jadi jam terbangnya ketika program magang secara virtual lebih sedikit gitu dibanding ketika magang di unit. Tapi nggak usah khawatir, dengan adanya tugas di luar kelas ini fungsinya adalah walaupun teman-teman tadi magang di dalam kelasnya atau jam terbang di dalam itu sedikit, tapi teman-teman punya waktu pun tidak sedang membimbing murid, fungsinya gitu. Jadi kalau dibiasakan terus dilatih terus setiap hari, lama-lama akhirnya kan terampil, jam terbangnya semakin banyak gitu. Berbeda ketika kalau kita melakukannya atau mengerjakan tugas di luar kelasnya tuh sekaligus gitu kan, banyak gitu ya. Nah, kalau nggak rutin akhirnya kan juga hasilnya juga kurang efektif begitu ya, karena bisa jadi terburu-buru dan sebagainya gitu. Jadi yang ingin kita capai supaya teman-teman latihan pembiasaan terus setiap harinya dengan diberikan tugas di luar kelas untuk melatih keterampilan teman-teman semua. Begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi tema hari ini kita akan coba membahas tentang tentang kurikulum. Begitu. Tentang kurikulum Bimba, terutama kurikulum baca ya. Karena kurikulum Bimba ini mulai dari ada kurikulum baca, tulis dan matematika, ini perannya sangat penting ya untuk teman-teman motivator pelajari. Selain kita mempelajari tentang metode Bimba, begitu ya. Tentunya juga kita tidak boleh lepas yang namanya dari paradigma Bimba, di mana
Dalam paradigma Bimba ini, proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar selalu kita jadikan landasan berpikir. Ya, jadi setiap kita ketemu anak-anak, ketika kita membimbing anak-anak, paradigma Bimbanya nggak boleh lepas. Bahwa ketika ketemu anak, konsepnya adalah, oh ya, saya mau membimbing minat baca dan minat belajar anak nih, bukan untuk menumbuhkan kemampuan anak gitu ya, tapi lebih kepada minatnya. Nah, untuk itu, untuk mencapai minat, tentunya caranya harus menggunakan metode Bimba. Harus fun learning, gitu kan? Di mana untuk mencapai fun learning, tentunya harus small step system dan individual system. Nah, untuk small step system ini bisa dicapai ketika kita menerapkan metode individual system. Ya, dengan penerapan individual system, maka kita bisa mencapai small step system. Proses pembimbingannya itu secara bertahap. Karena ketika individual system, tentunya materi yang kita berikan pastinya menyesuaikan anak yang dijadikan sebagai subjek belajar, di mana pusat belajar itu ada di anak, sehingga materi yang kita berikan tentunya disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Selain itu, untuk small step system, kita juga harus tahu dan paham yang namanya kurikulum Bimba, mulai dari kurikulum baca, tulis, dan matematika. Ketika kita tidak paham itu, maka proses small step system sulit untuk tercapai. Gitu. Gimana teman-teman bisa nih memberikan materi sesuai kemampuan anak ketika kita nggak paham kurikulum Bimba, gitu ya. Kita nggak tahu tahapan kurikulum Bimba seperti itu, ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami di Bimba Duafa terkait tugas-tugas di luar kelas teman-teman peserta magang, ini ada beberapa mungkin yang perlu kita luruskan ya tentang pemahaman terhadap tahapan kurikulum baca Bimba A I U E O. Saya ya, dalam mempelajari kurikulum Bimba, kita bahas terlebih dahulu kurikulum baca ya. Untuk kurikulum baca Bimba, di mana ada materi-materinya yang terkandung di dalam kurikulum baca Bimba. Dan ini sudah teman-teman dibahas gitu ya, ketika pada saat training dasar. Nah, di mana materi kurikulum baca Bimba ini ada 2 tahap. Ada tahap persiapan dan ada tahap awal. Nah, ketika teman-teman menjawab tugas di luar kelas untuk kurikulum baca mengenai tahap awal, nah ini ada yang perlu diluruskan. Jadi tahap awal ini adalah tahap di mana motivator sudah memperkenalkan simbol huruf, simbol kata, simbol kalimat. Menggunakan apa? Menggunakan modul-modul Bimba yang dijadikan sebagai alat permainan untuk murid-muridnya. Gitu ya. Jadi tahap awal ini bukan yang namanya tahap pendekatan, beda ya. Itu namanya kelas pendekatan. Jadi beda antara kelas pendekatan dengan tahap awal. Jadi kalau tahap awal ini adalah bagian dari program yang ada pada kurikulum baca Bimba. Begitu ya. Jadi tahap awal ini adalah tahap di mana motivator sudah mulai memperkenalkan dan memperlihatkan simbol huruf, simbol kata, dan simbol kalimat kepada anak. Itu. Materinya ada apa saja? Baca 1A, baca 1B, sampai nanti di sini dibaca 12. Itu masuk ke tahap awal. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan sama-sama mengulas kembali bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Nah, karena masih ada yang perlu diperbaiki, terutama mengenai cara membaca bagan kurikulum pada tanda panah sebagai alur.
Nah, itu ya. Jadi di sini sebelum kita membaca bagan kurikulum, belajar cara membaca bagan kurikulum, nah ada 5 poin penting yang harus kita pahami nih ketika kita mempelajari kurikulum Bimba. Apa saja 5 poin penting itu? Yang pertama syarat, ya. Jadi setiap materi kurikulum Bimba itu pasti mengandung syarat, ada syaratnya, begitu ya. Itu yang harus kita pelajari. Ada syarat, ada tujuan dari masing-masing materi, ada cara penyampaian, begitu ya. Kemudian ada cara evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi materinya, apakah sudah tercapai atau belum tujuannya. Kemudian yang kelima adalah ada tahap selanjutnya. Nah, yang nanti perlu kita perbaiki adalah bagaimana cara membaca bagan untuk tahap selanjutnya. Ya. Oke, sekarang kita bahas cara membaca bagan kurikulum. Nah, dalam membaca bagan kurikulum, yang harus kita perhatikan adalah simbol-simbol yang ada pada bagan. Mulai dari tanda panah, ya, tanda panah ini yang artinya adalah alur. Tanda panah ini menunjukkan alur, ya. Ini tanda panah. Nah, ini menunjukkan alur. Ya. Ini tanda panah ini menunjukkan alur seperti itu. Kemudian ada garis tebal. Garis tebal ini menunjukkan syarat. Ya, ini garis tebal, ini menunjukkan syarat, dan ada tanda seru yang artinya ini peringatan. Maksudnya apa nih peringatan? Maksudnya adalah teman-teman harus hati-hati ketika akan memberikan materi selanjutnya atau materi baru, itu harus diperhatikan apakah semua syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Jangan sampai ada satu syarat nih yang ketinggalan, tapi langsung dikasih materi baru. Nah, itu akhirnya dampaknya jadi tidak small step system ya. Oke, kita lihat di sini cara baca bagan kurikulum. Nah, apa syarat modul baca 1A? Ketika teman-teman ingin mengetahui syarat pemberian materi setiap kurikulum Bimba, yang teman-teman perhatikan adalah ketika melihat syarat, kita bisa lihat di sini tanda panahnya. Nah, tanda panah yang ada di atas kotak materi yang mau kita ketahui syaratnya. Misalnya kita tadi pengen tahu baca 1A, gitu ya. Nah, syaratnya apa? Kita lihat nih. Kita lihat ada berapa nih tanda panahnya yang ada di atas kotak baca 1A. Ada 3. Nah, itu artinya syarat untuk memberikan materi baca 1A ada 3, yaitu HVBDG KMTSY, HSAIWO, dan D4HVK. Nah, kemudian kita bahas di sini apa syarat D4HVS. Nah, siapa yang mau coba jawab? Bisa raise hand? Ada yang raise hand? Oh, kalau nggak ada yang raise hand, berarti saya yang tunjuk ya. Oke, kita coba ke Ibu Anissa Septiani. Halo Ibu Anissa. Halo Ibu Anissa. Suara saya bisa terdengar, Bu? Iya, Bu. Iya. Oke, Bu Anissa, menurut Bu Anissa, ketika kita mau memberikan, mohon maaf, tadi syarat D4HVS, ketika kita mau memberikan materi D4HVS, apa sih Bu Anissa syaratnya? Syaratnya yaitu D4HVK dan 4HVS. Itu Bu Irfa. Apakah ada lagi syaratnya Bu atau hanya 2 saja? Hanya 2.
Iya, hanya 2 ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yuk untuk Ibu Anissa. Yeay, yes. Wow. Iya, baik. Terima kasih Bu Anissa. Nah, itu tadi jawaban Bu Anissa ya. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Ibu Anissa bahwa syarat D4HVS itu ada 2. Dari mana kita lihat? Dari tanda panah yang ada di atas kotak D4HVS itu ada 2. Syaratnya adalah D4HVK dan 4HVS. Oke, lanjut lagi ya. Kita coba lanjut lagi syarat B1B. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 tanda panah yang mengarah ke B1B. Itu apa saja syaratnya? Yang pertama adalah B1A, yang kedua adalah HV atau huruf verbal JLNTRC, dan yang ketiga adalah D4HVS. Ini syarat untuk memberikan B1A. Ingat, syaratnya harus terpenuhi semua. Jadi kalau kita mau kasih B1A, misalnya nih anaknya sudah ada di B1A. Nah, udah lulus nih di B1A. Terus kita lihat bagan, oh dari B1A mau ke B1B nih, gitu kan. Kita mau kasih B1B nih. Nah, tapi itu nggak bisa langsung dikasih B1B-nya. Kita lihat dulu, syarat B1B ada berapa ya? Apakah cuma B1A aja atau ada syarat yang lain? Oh, ketika kita lihat di bagan, oh ternyata ada syarat yang lain, yaitu ada HVJLNTRC dan juga ada D4HVS. Jadi harus diperhatikan nih, ketika mau ke B1B, selain B1A-nya sudah paham, HVJLNTRC-nya sudah paham belum? D4HVS-nya sudah paham belum? Ketika belum paham, maka jangan diberikan B1B-nya. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengenai cara baca bagan tahap selanjutnya. Nah, jadi kalau tahap selanjutnya kita lihat berdasarkan alur tanda panahnya, ya, berdasarkan alur tanda panah. Contoh misalnya di sini, tahap selanjutnya setelah 4HVK apa? Nah, tanda panahnya yang mengarah ke bawah ada berapa? Ada 2. Ya kan? Itu tandanya tahap selanjutnya setelah 4HVK ada 2 materi yang bisa kita berikan. Apa saja? Yaitu D4HVK dan 4HVS. Lanjut lagi. Tahap selanjutnya setelah D4HVK. Nah, bagaimana nih cara membaca tahap selanjutnya setelah D4HVK? Ada berapa tahap selanjutnya setelah D4HVK materi yang bisa diberikan? Ada 2. Iya, ada 2. Apa saja? Yang pertama, setelah D4HVK, kita bisa berikan D4HVS. Karena tanda panahnya ini mengarah ke D4HVS ya. Jadi kita bisa berikan D4HVS. Tapi kita lihat lagi nih. Di D4HVS itu ada garis tebal. Artinya apa? Artinya ketika kita mau memberikan D4HVS, garis tebal ini menunjukkan ada syarat yang lain loh yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi ketika mau ke D4HVS, kita nggak bisa langsung. Kita harus melihat terlebih dahulu apakah syarat yang lain sudah terpenuhi atau belum. Syarat yang lain apa, Bu? Yaitu 4HVS. Begitu. Jadi setelah D4HVK, kita bisa ke D4HVS apabila 4HVS sudah dikuasai. Seperti itu ya. Jadi ketika kita ke tahap selanjutnya kemudian melihat
ada garis tebal di atas kotaknya, maka itu artinya tidak boleh diberikan langsung materi tersebut. Ada syarat yang lain. Begitu juga dari D4 HVS, tahap selanjutnya kemana nih? Ke B1A. Nah, tapi ketika mau menuju ke B1A, ternyata di sini ada garis tebal. Artinya syaratnya lebih dari satu untuk ke B1A. Ada syarat yang lain. Jadi nggak boleh langsung dikasih. Gitu. D4 HVK, tahap selanjutnya bisa ke B1A apabila HSAIUEO dan HVBDG KMPSY sudah dikuasai anak. Maka baru boleh diberikan. Nah, apabila dua syarat ini sudah terpenuhi nih, apabila dua syarat yang lainnya sudah terpenuhi untuk ke B1A, yaitu ya HSAIUEO dan HVBDG KMPSY. Ini kita lihat ya, tanda panahnya kita tarik ke atas. Seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Paham ya? Karena ketika kita lihat, ketika teman-teman menjawab pada saat tugas tentang yang pertanyaannya tahap selanjutnya, itu teman-teman langsung jawab gini, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? D4 HVS dan B1A. Nah, padahal untuk ke D4 HVS nggak bisa langsung, ada syarat yang lain. Untuk ke B1A juga, padahal ada syarat yang lain. Seperti itu. Ya, jadi harus lengkap. Ya, coba sekarang siapa yang mau coba nih? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS. Ada yang mau coba jawab? Siapa yang raise hand? Ada? Bisa teman-teman bisa raise hand? Nah, ada nggak yang mau jawab? Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Oke, ada Ibu siapa tadi ya? Yang sempat raise hand tadi siapa? Oke, ada Ibu Nurul Alfiah tadi saya lihat. Halo Ibu Nurul. Halo. Iya. Oke Bu Nurul, menurut Bu Nurul tahap selanjutnya setelah 4 HVS apa Bu? Ke 5 HVS, kemudian ke D4 HVS, untuk ke D4 HVS ada syarat yang lainnya. Yang satu lagi ya ke 4 HKS. Oke, tadi Ibu Nurul sampaikan dari 4 HVS ketika mau ke D4 HVS itu ada syarat yang lainnya. Ya. Ibu Nurul syarat yang lainnya untuk ke D4 HVS, syarat yang lainnya apa Ibu? D4 HVK. D4 HVK. Iya, betul Bu Nurul. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk untuk Ibu Nurul. Yeay. Yes. Wow. Nah, itu tadi jawaban dari Ibu Nurul ya. Tepat ya. Jadi, tahap selanjutnya setelah 4 HVS, ada 3 materi yang bisa kita berikan. Apa saja? Yang pertama, kita bisa berikan 5 HVS. Ya, kita bisa berikan 5 HVS langsung. Yang kedua apa? Yang kedua kita bisa berikan 4 HKS, itu bisa dikasih langsung. Kenapa? Karena tidak ada garis tebalnya. Selain itu yang ketiga, kita bisa berikan ini ada garis tebal, nggak boleh dikasih langsung. D4 HVK-nya sudah terpenuhi.
D4HVS boleh diberikan D4S. Simulasi setelah S. Oke, siapa yang mau coba nih? HVS. Ada yang mau coba? Saya lihat dulu. Ada yang mau coba bisa raise hand, teman-teman? Ayo, siapa yang mau coba? Tahap selanjutnya setelah D4HVS. Kita coba ke Ibu siapa ya? Kita coba ke Ibu Deva. Halo Ibu Deva. Bu Deva bisa dengar suara saya, Bu Deva? Oh, ini ada Bu Deva nggak ada suaranya ya. Oke, siapa yang mau coba jawab? Bisa langsung buka mic-nya aja atau raise hand. Kita ke Ibu Eka Wulandari. Halo Bu Eka. Iya Bu, pertanyaannya apa tadi? Maaf. Ya, tahap selanjutnya setelah D4HVS, Bu Eka. Tahap selanjutnya itu ada D5HVS ya Bu? Iya, Sama 1B. sama B1B. Boleh dikasih langsung nggak, Bu Eka? Ada garis tebalnya tidak di Suaranya putus-putus Bu Erva. Tuh. Putus ya, Eka. Kalau sekarang bagaimana Bu Eka? Oh iya udah. Gimana Bu pertanyaan tadi? Ya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya itu ada tadi D5HVS sama B1. Oke, boleh diberikan langsung tidak Bu Eka? Harus ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sih Bu. Tadi kan Ya, syaratnya kalau D5HVS itu syaratnya itu kan harus 5HVS sama D4HVS-nya itu harus terpenuhi dulu. ya, kemudian Kemudian kalau B1B itu kan tadi syaratnya itu D4HVS itu terpenuhi, B1E-nya harus terpenuhi, kemudian HVJLN TRC-nya juga harus terpenuhi. oke. Jadi itu jawabannya Bu Eka ya. Iya. Tahap selanjutnya setelah D4HVS adalah D5HVS, tapi dengan syarat 5HVS-nya harus terpenuhi, dan B1B, tapi dengan syarat HVJLN TRC dan B1A-nya sudah terpenuhi. Seperti itu Bu Eka? Iya, seperti Iya, itu Bu. oke. Terima kasih Bu Eka. Kita kasih tepuk tangan yuk untuk Ibu Eka. Yeay, yes. Wow. Oke, ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Eka sudah benar ya. Tahap selanjutnya setelah D4HVS, kita lihat nih tanda panahnya ke arah bawah. Tapi kita lihat juga ada garis tebal nggak? Oh ternyata ada garis tebal. Artinya ketika ada garis tebal ini menunjukkan ada syarat lain. Ya, jadi setelah D4HVS kita bisa berikan D5HVS, mohon maaf, D5HVS, tapi dengan syarat 5HVS-nya sudah dikuasai anak. Selain itu, kita juga bisa berikan B1B, tapi dengan syarat HVJLN-TRC dan B1A-nya sudah dikuasai oleh anak. Seperti itu. Ya, itu cara membaca bagian kurikulum Bimba untuk tahap selanjutnya. Oke.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa kirim pertanyaannya melalui chat ya. Bisa dikirim pertanyaannya melalui chatting. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Kita coba tahap selanjutnya setelah baca 1E. Ya, siapa yang mau coba jawab? Tahap selanjutnya setelah baca 1E atau B1E. Oke, ada Ibu Dian yang sudah raise hand. Halo Bu Dian. Halo Ibu. Iya. Menurut Bu Dian, tahap selanjutnya setelah baca 1E apa Bu? Yaitu ada B1F dan ada B4. Tapi B1F tidak bisa langsung diberikan karena ada syarat yang harus dipenuhi yaitu B1D dan B4 ada syarat yang harus dipenuhi yaitu B2. Iya, tepat sekali Bu Dian jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Dian. Yeay, yes. Wow. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian. Nah, itu tadi ya jawaban dari Ibu Dian. Setelah tahap selanjutnya baca 1E, yaitu kita bisa berikan B1F dengan syarat baca 1D-nya telah dikuasai oleh anak, dan kita juga bisa berikan B4 dengan syarat B2 sudah dikuasai oleh anak. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman sudah paham ya. Jadi nanti ketika menjawab pertanyaan tugas di luar kelas itu sudah tepat. Halo Bu Erva. Halo Bu Erva. Ya. Ya. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, praktek penyampaian Bu Eva. Maaf Bu Erva, suaranya sempat menghilang dan terputus-putus Bu Erva. Fana, suara saya putus-putus. Iya, sempat menghilang Iya, tadi. Bu Fana. Nah, Suara saya putus-putus. iya, putus-putus dan tadi sempat menghilang Bu Erva. Halo Bu Erva. Ya, karena Bu Erva terkendala dengan jaringan, jadi ya apa yang tadi Bu Erva sudah sampaikan mengenai bagian kurikulum ya, ini akan bisa rekan-rekan terapkan ya untuk pembuatan video di luar kelas ya untuk motivator magang gelombang ke-6 ya. Halo Bu Erva. Bu Erva bisa mendengar suara saya? Ya, halo Bu Fana. Iya. Bisa Bu Fana? Ya Bu Erva. Tadi suaranya sempat menghilang dan terputus-putus Bu Erva. Iya Bu Fana. Kalau sekarang bagaimana Bu Fana? Kalau sekarang alhamdulillah sudah lancar Bu Erva. Silakan Bu Erva.
Iya, baik. Terima kasih Bu Fana. Mohon maaf teman-teman karena ada kendala di jaringan, jadi tadi suaranya putus-putus dan sempat keluar tadi ya. Oke, baik. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan peserta magang, khususnya rekan-rekan peserta magang gelombang ke-6, karena hari ini sudah masuk minggu kedua ya, sudah masuk hari ke-8, di mana tugas di hari ke-8 ini kan teman-teman sudah membuat dan mengupload video praktek penyampaian verbal kata 4 HVK dan 4 HVS gitu ya, untuk praktek kurikulum bacanya. Gitu. Nah, di sini saya mau menyampaikan, kemarin saya sudah terima laporannya dari teman-teman peserta gelombang ke-6, laporan kegiatan belajar bersama dengan kelompok belajar gitu ya, simulasi, mulai dari simulasi bahasa Bimba gitu ya, simulasi 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS, seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, ketika penyampaian materi 4 HVK dan penyampaian materi 4 HVS, itu teman-teman tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan simbol hurufnya gitu. Jadi ketika kita menyampaikan 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar, ya, itu kita tidak boleh sambil menunjukkan simbol hurufnya. Nah, misalnya kita sambil menyampaikan 4 HVK diperlihatkan B1A gitu ya. Terus kita tunjukkan simbol hurufnya DD. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu, karena memang ini dua tahapan yang berbeda, teman-teman. Ketika 4 HVK dan 4 HVS itu masuk ke dalam tahap persiapan. Kalau kita lihat, ini 4 HVK dan 4 HVS materinya ada di tahap persiapan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada dua warna yang berbeda ya. Yang warna hijau tahap persiapan, yang warna kuning ini tahap awal. Nah, 4 HVK dan 4 HVS itu masih ada di tahap persiapan. 4 HVK dan 4 HVS ini masih ada di tahap persiapan. Artinya, ketika materi-materi tahap persiapan itu hanya disampaikan secara verbal. Hanya disampaikan bunyi hurufnya saja, hanya disampaikan bunyi katanya saja, tanpa diperlihatkan simbol hurufnya. Nanti huruf simbol atau simbol huruf itu bisa teman-teman perlihatkan ketika nanti di tahap awal, mulai dari materi HS, A, I, U, E, O, itu baru boleh diperlihatkan simbol hurufnya melalui modul pelangi A, I, U, E, O gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan verbal, yaitu hanya diucapkan saja, hanya dibunyikan saja, hanya disuarakan saja tanpa kita perlihatkan simbol-simbol hurufnya. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk teman-teman mungkin yang sudah praktek membuat video gitu ya, membuat video praktek cara penyampaian 4 HVK dan 4 HVS yang masih memperlihatkan tulisannya, simbol hurufnya, bahkan anaknya diarahkan untuk dibacakan satu-satu hurufnya, nah itu nanti bisa teman-teman perbaiki. Begitu juga untuk rekan-rekan peserta magang gelombang kelima ya, karena di bulan kedua juga kan ada pengulangan bagaimana cara penyampaian 4 HVK, cara penyampaian 4 HVS, tugas di luar kelasnya gitu ya. Ketika masih memperlihatkan atau menunjukkan simbolnya, itu bisa teman-teman perbaiki videonya. Seperti itu. Nah berikutnya, oke, untuk penyampaian 4 HVK, 4 HVS maupun 5 HVS ya, ketika penyampaian verbal kata, itu tekniknya adalah di mana teman-teman di sini memperdengarkan bunyi huruf yang diulang-ulang sebanyak 3 kali melalui metode berdialog, ya, bisa berdialog, kemudian bisa melalui metode bercerita, bernyanyi, berdongeng, ataupun melalui metode permainan. Seperti itu. Jadi ya udah diulang saja.
diperdengarkan, dicontohkan, kemudian diulang-ulang sebanyak 3 kali melalui metode-metode tersebut. Ya, jadi pengulangannya itu harus sebanyak 3 kali. Dan ketika kita menyampaikan verbal itu sebanyak 3 kali, itu memang ketika penyampaian itu butuh latihan ya. Jangan sampai ketika kita penyampaian itu iramanya nggak sesuai. Gitu. Nah, itu harus iramanya sesuai. Misalnya kita menyampaikan verbal bobo gitu ya. BO bobo. BO bobo. BO bobo. Nah, diulang 3 kali. Verbal dede. DE dede. DE seperti itu. Nah, kemudian setelah kita contohkan dulu, kemudian kita ajak anak nih, jangan lupa untuk kita mengajak anak interaktif, mengulang bunyi katanya lagi, mengulang verbalnya kembali. Yuk kakak, yuk sekarang kita bareng-bareng yuk, panggil Bobo, yuk. Gimana panggil Bobonya? Kita bareng-bareng yuk sama-sama yuk, 3 kali ya kak kita ulangnya. Kita panggilnya 3 kali, kita panggil sama Bu Guru yuk. BO Bobo, BO Bobo, BO Bobo. Seperti itu. Jadi dicontohkan dulu, kemudian diulang-ulang. Ya. Nah, antara 4 HVK sama dikte 4 HVK itu berbeda. Ya. Kalau 4 HVK ini adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar. Kalau D4 HVK ini adalah bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar. Jadi beda. Kalau 4 HVK itu bunyi suatu kata ya yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar yang kita verbalkan gitu ya. Tapi kalau D4 HVK ini bunyi susunan hurufnya. Jadi fokus kita berbeda nih. Ketika di 4 HVK, fokus kita tujuan khususnya kita mau membentuk logika anak supaya anak bisa paham penggabungan bunyi huruf konsonan dan vokal. Ya, ketika kita verbal MA, nah mama, nah itu anak sebenarnya dilatih tuh untuk logikanya itu terbentuk menggabungkan bunyi huruf konsonan M dengan bunyi huruf vokal A. Bahwa M digabung dengan A itu bunyinya jadinya ma. MA digabung bunyinya mama. Tapi kalau D4 HVK itu susunan hurufnya. Maka cara penyampaian D4 HVK biasanya kita latih anak untuk terampil menyebutkan bunyi susunan hurufnya. Contoh, kakak, hurufnya Bobo apa ya? Yuk kita panggil hurufnya Bobo apa kak? Pelan-pelan kak, hurufnya Bobo. B, O, B, O. Apakah hurufnya Bobo? B, O, B, O. Nah, terkadang yang masih suka ketukar nih ketika teman-teman praktek 4 HVK, teman-teman tuh sebenarnya praktek dikte 4 HVK gitu. Kenapa? Karena pada saat praktek, teman-teman nanyain ke anaknya susunan hurufnya apa gitu. Ya, misalnya teman-teman praktek 4 HVK nih, mau menyampaikan kata mama. Nah, terus motivatornya nanya, hurufnya mama apa ya? Nah, kalau kita sudah bertanya hurufnya dari suatu kata kembar, itu berarti sudah masuk ke dikte. Itu masuknya ke dikte 4 HVK. Seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, Bu Fana. Mungkin sementara itu Bu Fana yang bisa saya sampaikan pada pembahasan sore hari ini. Jadi lebih menekankan kepada cara membaca bagan kurikulum dan terkait pemahaman di kurikulum baca Bimba AIWO, Bu Fana. Iya, baik Bu Erva, terima kasih atas pemaparan pada sore hari ini ya. Jadi terkait dengan persiapan rekan-rekan untuk melakukan pembuatan tugas ya di luar kelas ya berhubungan dengan kurikulum ya. Ini bagian kurikulum. Memang untuk bagian kurikulum ini kalau untuk di Bimba interview
ini ya, mungkin teman rekan-rekan belum bisa praktek ya Bu Erva ya. Jadi prakteknya memang di pembuatan video di luar kelas ini. Jadi rekan-rekan latihannya mempraktekkan ilmunya ketika pembuatan video di luar kelas ini. Karena untuk di kelas sendiri ya, Bimba interview ini memang kondisinya kegiatannya yang sedang berlangsung ya, yang berjalan, materinya materi berjalan. Jadi rekan-rekan ketika ingin meningkatkan kemampuan di dalam pemahaman atau praktek bagian kurikulum ini ya di tugas di luar kelasnya. Jadi seperti yang tadi Bu Eva sampaikan, pembuatan tugas di luar kelasnya jangan terburu-buru ya, atau di konsep ya. Jadi nanti rekan-rekan terampil ya, keterampilannya akan meningkat. Tapi kalau misalnya terburu-buru atau seperti disambil ya, nah itu nanti videonya tentunya hasilnya nanti nggak akan maksimal ya. Jadi nanti rekan-rekan semuanya dipelajari kembali ya, karena di sini tujuannya kita ingin rekan-rekan semuanya meningkat kemampuannya dalam praktek kurikulumnya ya, bagian kurikulumnya, kemudian metodenya itu harus dijalankan ya. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, ini kalau dari chatnya saya tidak ada pertanyaan yang masuk. Apakah ada yang ingin raise hand terkait dengan pemaparan Bu Erva tadi? Ada yang masih bingung? Anissa Septiani, Bu Fana yang raise hand. Oke, baik. Ibu Anissa. Ya, Ibu Anissa bisa mendengar suara dari saya? Iya, Bu Fana, bisa. Bisa, baik. Silakan Bu Anissa. Saya mau tanya, tapi nggak masuk di kurikulum baca, tapi mau menanyakan tentang catatan kehadiran itu loh Bu, absensi atau harian itu pada saat magang itu gimana? Catatannya itu gimana gitu loh Bu. Oke, baik. Itu saja Ibu Anissa. Iya, Bu Fana. Terima kasih. Oke, baik. Ya, disimak ya penjelasan dari Bu Erva. Silakan Bu Erva. Ya, baik. Terima kasih Bu Fana. Tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu Anissa terkait catatan kehadiran di dalam kelas ya. Jadi catatan kehadiran di dalam kelas ini catatan pribadi yang teman-teman peserta magang miliki ya, di mana catatan kehadiran itu berisi tanggal ketika teman-teman masuk kelas, tanggal berapa, hari apa, minimal itu ya. Kemudian sudah masuk ke pertemuan yang keberapa di dalam kelas. Seperti itu, minimal itu. Boleh juga nanti dicatat ketika nama muridnya yang hadir siapa saja gitu ya. Ada yang izin atau ada yang sakit, itu juga boleh dicatat di catatan kehadiran. Jadi teman-teman punya catatan sendiri nih. Ya, minimal tadi isinya itu ada hari, ada tanggal, ada hari, kemudian jumlah pertemuannya teman-teman masuk ke dalam kelas sudah berapa kali pertemuan. Karena itu nanti setiap minggunya biasanya kita akan mintakan informasinya sudah berapa kali pertemuan teman-teman masuk ke dalam kelas Bimba Duafa sebagai bahan evaluasi kita juga gitu ya, apakah waktunya sudah cukup atau belum untuk praktek di dalam kelas, apakah ada kendala atau belum. Nanti biasanya kita lihat nih ketika misalnya sudah bulan pertama, di akhir bulan pertama tapi pertemuannya masih cuma 10 misalnya gitu ya. Nah, itu kan jadi satu tanda, oh kenapa ya, mestinya yang normal itu 24 kali pertemuan, tapi ini kok kenapa cuma 10 kali pertemuan. Nah, pas kita coba konfirmasi ternyata misalnya, oh muridnya jarang masuk Bu, gitu. Oh anak-anak muridnya udah pada keluar Bu. Nah, itu berarti kan harus dicarikan solusi. Dicarikan solusi, bisa jadi kita ganti mentornya dengan murid-murid yang masih aktif, begitu ya. Seperti itu. Jadi minimal catatannya itu, Bu Anissa.
Sudah paham Ibu Anissa? Sudah Bu Erva, terima kasih. Iya, baik. Nah, jadi untuk catatan pertemuan ini, ketika teman-teman kelasnya tidak aktif, kelas Bimba Duafanya tidak aktif, dikarenakan bisa jadi mentornya izin, sakit, atau mentornya ada keperluan, jadi kelasnya nggak aktif gitu ya, atau diliburkan. Nah, itu nggak dihitung pertemuannya. Begitu. Jadi dihitung pertemuannya ketika kelas Bimba Duafanya itu aktif dan teman-teman masuk. Ketika teman-teman izin juga ya berarti nggak dihitung jumlah pertemuannya. Seperti itu. Mungkin itu Bu Fana yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari Ibu Anissa. Iya, baik Bu Erva. Jadi untuk Ibu Anissa, ya semoga sudah paham ya Bu ya. Ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait penyampaian Bu Erva atau mungkin kendala di dalam kelas selama 1 pekan ini, selama 1 minggu ini? Oke. Baik. Sepertinya tidak ada ya. Nah, untuk rekan-rekan ada 2 ini Bu Fana ya, yang resen ada Ibu Nurul ini, Ibu Nurul Al-Afiyah. Ibu Nurul Afiyah dengan mungkin tadi Ibu Anissa resennya belum diturunkan mungkin ya sama ada Ibu. Oke, baik. Ibu Nurul Afiyah bisa berkomunikasi Bu Nurul? Assalamualaikum Bu. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nurul. Bu, saya mau bertanya ya, kalau untuk mengetahui level anak tuh kan misalkan udah level 3, itu bermain baca-bacaannya kayak gimana? Bukan saya yang mentor pertama tuh udah kayak buku bacaannya kan udah yang gitu, tapi untuk mentor yang kedua kok beda ya kayaknya, udah buku bacaannya tuh beda gitu kan. Kalau yang mentor pertama tuh yuk deh kita nulis dulu misalkan ya, yuk kita main bacaan lagi gitu. Kalau mentor yang kedua itu enggak Bu gitu. Baik Bu. Halo Bu Nurul. Iya Bu. Iya, sebentar. Saya hubungkan dengan Bu Erva ya. Bu Erva silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung dengan Bu Nurul. Ya, baik. Mohon maaf Bu Nurul, tadi bisa diperjelas Bu Nurul maksudnya berbeda gimana ya dengan mentor yang satunya lagi? Kan gini Bu ya, yang pertama kan, yang mentor yang pertama kayak gini, deh katanya kita main baca-bacaan dulu, kemudian kan diselingi lagi misalkan menulis ya Bu, terus diselingi baca-bacaan. Nah untuk yang mentor kedua enggak kayak yang mentor pertama gitu, deh main baca-bacaan dulu, tapi enggak gitu Bu. Itu yang kedua levelnya level 3, yang mentor kedua. Jadi yang dilakukan ketika bermain baca-bacaan oleh mentor yang kedua bagaimana, Bu Nurul? Ya seperti gini Bu, yang kedua dia katanya mau nulis misalkan ya, dia menulis udah, kemudian nggak dibacain lagi sama kitanya gitu, nggak disuruh dibaca gitu. Oke, iya. Baik, karena mungkin tadi Bu Nurul bilang apakah ada hubungannya dengan level begitu? Iya, apakah Bu. Seperti itu Bu? Iya Bu. Oke, iya. Baik, Bu Fana sudah cukup jelas Bu Fana? Iya Bu Erva, silakan Bu Erva ditanggapi. Iya, baik. Terima kasih Bu Fana. Nah, untuk Ibu Nurul ya, jadi untuk kegiatan bermain baca-bacaan untuk anak itu tidak ada perbedaannya ya. Konsep bermain baca-bacaannya itu tidak ada perbedaannya, baik anak yang masih di level 1, di level 2 misalnya gitu ya, atau di level 3. Mungkin yang agak berbeda bermain baca-bacaannya itu ketika kelasnya berbeda antara kelas persiapan dengan kelas lanjutan. Itu
berbeda gitu ya. Kalau kelas persiapan biasanya bermain baca-bacaannya itu ya hanya secara verbal saja, karena memang tahapannya masih tahap persiapan atau tahap verbal. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kelas lanjutan, maka untuk kegiatan bermain baca-bacaannya itu sebenarnya konsepnya sama gitu, di mana anak diarahkan selain tadi bermain secara verbal, kemudian juga diarahkan untuk bermain baca-bacaan menggunakan modul baca yang sudah dikuasai sebelumnya oleh anak, menggunakan modul-modul baca yang sudah dikuasai oleh anak. Seperti itu, Bu Nurul. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, kecuali mungkin ketika anak masih di pengenalan di kelas lanjutan tapi masih pengenalan HSAIWO, itu kan belum masuk ke modul baca kata gitu ya, baca 1A ya. Berarti yang diulang adalah modul pelangi AIWO-nya untuk diulang-ulang bermain baca-bacaannya. Tetapi ketika sudah masuk ke modul membaca kata, apalagi sudah levelnya tinggi membaca kalimat, ya maka konsepnya tetap sama, diarahkan untuk bermain baca-bacaan bisa secara verbal atau menggunakan modul baca yang sudah dikuasai dengan durasi yang makin hari seharusnya makin meningkat durasi bermain baca-bacaannya. Dan intensitasnya juga semakin sering mestinya gitu ya. Jadi di mana kegiatan bermain baca-bacaan ini dijadikan prioritas utama. Dijadikan kegiatan utama, prioritas utama. Jadi pertama, anak diarahkan nih di awal kegiatan inti main baca-bacaan berbarengan. Kemudian setelah itu anaknya udah mulai bosan, diselingi dengan kegiatan selingan, misalnya tulis. Tapi setelah itu nggak usah lama-lama modul tulisnya, dikembalikan lagi ke teori bandul tadi yang di tengah, yaitu main baca-bacaan. Dikembalikan lagi ke tengah, yaitu bermain baca-bacaan lagi. Habis itu baru boleh selingan lagi, boleh dialog atau nyanyi misalnya gitu, atau mewarnai atau matematika. Tapi habis itu balikan lagi ke tengah lagi, ke teori bandul yang di tengah gitu kan, ke jam bandul yang di tengah, yaitu main baca-bacaan lagi. Semestinya konsepnya seperti itu, Bu Nurul. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih paham, nanti akan kami kirimkan contoh-contoh modul dalam bentuk soft copy ke grup motivator magang gelombang ke-6 supaya teman-teman bisa lebih memahami contoh-contoh modul dari setiap murid-murid yang dibimbing, tahapan perkembangan modulnya seperti apa. Mungkin itu Bu Fana dari saya. Terima kasih Bu Fana. Iya, terima kasih Bu Erva atas jawabannya. Iya. Bagaimana Bu Nurul? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah Lagi, ya. Bu, yang tadi sensi ya, Bu. Kalau ganti hari, misalkan mentornya sakit, terus diganti hari itu tetap sama ya dihitungnya. Oke, mengenai kehadiran ya Bu Nurul ya. Halo Bu Nurul? Iya, Bu. Ya, pertanyaannya mengenai kehadiran ya, absensi ya. Iya, absensi kalau diganti hari gitu, Bu. Oke. Tetap dihitung gitu. Oh, tetap dihitung apa tidak. Bu Erva, bisa ditangkap pertanyaannya Bu Nurul? Ya, bisa Bu Fana. Ya, silakan Bu Erva. Ya, baik untuk Ibu Nurul maupun untuk teman-teman peserta magang lainnya, ketika ada jadwal kelas di luar jadwal Bimba Duafa, seperti pergantian hari begitu ya, ketika mentornya izin atau sakit kemudian diganti hari di jadwal lain, maka ketika teman-teman masuk di jadwal pergantian hari tersebut, maka tetap dihitung jumlah pertemuannya, menambah jumlah pertemuannya. Seperti itu Bu Nurul ya. Ya, demikian Bu Fana. Iya, baik Bu Erva. Jadi mungkin sederhananya ketika Bu Nurul masuk kelas berarti itu dihitung ya jumlah kehadirannya Bu Nurul ya. Oke, jadi setiap masuk ke dalam kelas harus dicatat. Oh, pertemuan keberapa ini ya? Misalnya kemarin sudah 21, hari ini 22 ya. Jadi setiap masuk ke dalam kelas absensinya harus diisi ya. Jadi terakumulasi berarti ya. Oke, baik Bu Nurul dan rekan-rekan semuanya, ya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga pada sore hari ini ya rekan-rekan semuanya baik yang
menyimak melalui audio saja atau juga sudah share kamera, semoga bisa menerima ya, memahami apa yang sudah Bu Erva tadi paparkan ya, mengenai kurikulum khususnya di bagian kurikulum baca ya. Nah, mengenai bagian kurikulum baca ini memang rekan-rekan semuanya harus lebih difahami lagi ya, karena nantinya ketika rekan-rekan semuanya sudah menjadi wali kelas ya, itu nanti menjadi landasan buat rekan-rekan semuanya ya. Memang kalau untuk saat ini yang di dalam kelas hanya yang berjalan saja ya, karena mengikuti kelasnya mentornya. Tapi nanti ketika rekan-rekan semuanya sudah aktif di kelas ya, sudah punya murid. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi rekan-rekan semuanya dipahami lagi ya, dipelajari kembali apa yang tadi sudah Bu Erva paparkan. Baik. Dari kami, dari tim Bimba Duafa mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi rekan-rekan semuanya, atas kehadirannya ya. Semoga pembimbingan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa diaplikasikan pada nanti pembuatan video maupun nanti rekan-rekan di dalam kelas ya. Baik. Untuk sore hari ini kita sama-sama tutup ya dengan ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kami dari tim Bimba Duafa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada